Sehat pagi ini? Sehat, Bu. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, silakan ke kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap, Kak. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik. Sudah siap belajar pagi ini, Nak? Siap, Bu. Iya, sekarang Ibu akan terlebih dahulu membagikan pretest berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Tolong dioper ke belakang ya, Nak, ya. Ya, silakan bagi ke samping. Oke. Oke, dikerjakan 1 menit. Siap, Nak? Siap. Selesai semuanya? Iya, silakan yang di belakang oper ke depan. Yang dari belakang dioper ke depan. Sudah semua ya? Iya, terima kasih sudah mengerjakan pretestnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita. Materi kita kali ini adalah kita akan mempelajari KD 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen yang dibaca dan didengar. Nah, kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu menentukan struktur cerpen yang dibaca dan didengar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan aspek kebahasaan cerpen yang dibaca dan didengar. Ya, baik. Sekarang sebelum Ibu sampaikan materi kita, Ibu mau mengulas kembali materi yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Siapa yang masih mengingat materi kita minggu lalu, Nak? Ya, silakan, Nova. Unsur-unsur cerpen, Bu. Unsur-unsur cerpen. Siapa yang tahu unsur-unsur cerpen, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan. Unsur cerpen itu ada 2, Bu. Unsur intrinsik dan ekstrinsik, Bu. Iya, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi kita yang baru, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Nah, silakan, tolong diperhatikan ke depan. Baik, ini adalah teks cerpen. Kita perhatikan yang pertama. Struktur teks cerpen. Ibu minta kepada Nova untuk membacakan struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen. 1. Orientasi. Bagian ini berisi pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dalam cerita. 2. Rangkaian peristiwa. Berisi kejadian-kejadian yang memiliki sebab akibat. 3. Komplikasi. Merupakan bagian yang membuat masalah atau konflik dalam cerita sampai pada klimaks atau puncak masalah. 4. Resolusi. Bagian akhir cerpen, masalah teratasi karena telah ditemukan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Oke, nah, cermati lagi ke depan. Di sini ada rangkaian alur cerpen itu mulai dari orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi, dan sampai kepada resolusi. Nah, sekarang selanjutnya yang mau kita pelajari adalah aspek kebahasaan cerpen. Ibu minta dulu kepada Novalia untuk membacakannya. Ciri kebahasaan yang menonjol dari teks naratif. Maksudnya cerita pendek, yaitu 1. Sudut pandang cerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang utama atau ketiga. 2. Membuat kesimpulan dan mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik dan kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. 3. Membuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, suasana, dan sosial. Berikutnya. 4. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. 5. Menggunakan bahasa yang tidak baku dan tidak formal. 6. Menggunakan bahasa perbandingan, pertentangan, dan pertaruhan. Oke, itu adalah yang menjadi aspek kebahasaan pada teks cerpen. Nah, dari materi yang sudah kita bacakan, ada yang mau bertanya, Nak? Ada, Bu. Ya, silakan Linda. Saya kurang paham, Bu, dengan struktur cerpen yang merayu resolusi, Bu. Iya, ada teman kita yang belum memahami struktur resolusi. Resolusi itu tadi
kejadian-kejadian ataupun peristiwa yang dialami tokoh di dalam cerita. Penyelesaian apa yang akan dilakukan kepada tokoh. Nah, selain itu ada lagi yang mau bertanya tidak? Paham semuanya? Sudah paham semuanya? Oke, terima kasih kalau sudah paham. Nah, sekarang perhatikan kembali ke depan. Ada yang disajikan di sana. Contoh cerpen. Dicermati sebentar. Oke, Ibu mau bertanya. Pada cerpen yang Ibu sajikan, apakah di dalam cerpen itu sudah ada struktur orientasinya? Siapa yang bisa menjawab? Sudah? Sudah. Nah, siapa yang bisa menentukan mana dia struktur? Oke. Biasanya yang dibuat di dalam orientasi itu adalah pengenalan tokoh dan latar, Bu. Iya, di dalam struktur yang pertama yaitu orientasi yang dibuat di sana adalah pengenalan tokoh, pengenalan latar. Nah, sekarang karena anak-anak ibu semua sudah paham mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya, sekarang anak-anak ibu akan ibu kelompokkan. Silahkan anak-anak ibu ini membentuk kelompok berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi minggu kemarin. Sudah semuanya di kelompoknya, Nak? Sudah. Oke. Sekarang akan Ibu bagikan LKPD, yaitu proyek yang akan anak-anak Ibu selesaikan bersama dengan kelompoknya. Ibu akan bagikan ya. Oke, sudah ada di kelompoknya masing-masing. Proyek yang akan dikerjakan yaitu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, Ibu minta kepada masing-masing kelompok untuk menentukan rancangan proyeknya. Siapa yang mengerjakan komunikasi, siapa yang mengerjakan orientasinya, siapa yang mengerjakan rangkaian peristiwa sampai kepada resolusi. Silakan dibagi-bagi. Nah, setelah itu sesudah dibuat itu, nah kita akan sepakati pengerjaan proyek yang akan kalian selesaikan bersama dengan teman kelompoknya. Untuk mengerjakannya, Ibu beri waktu 15 menit. Kemudian untuk mempresentasikan nanti 15 menit dan untuk menyimpulkan 5 menit. Bisa ya anak-anak Ibu? Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Paham mulai dari bagaimana? Bagaimana? Sukma? Resolusi? Gak ada kendala ya? Ini kelompok 2. Mulyani? Sudah? Ariandi? Ada kendala? Tidak ya? Bisa dipahami ya? Iqbal ini? Kenapa Iqbal? Bisa Iqbal? Bisa ya? Coba Iqbal. Oke, nah. Ini kelompok 3. Ada yang nggak dipahami? Adrian, paham? Mana yang sudah dikerjakan Adrian? Oh gitu, ya udah selesai. Iqbal juga udah? Bagian-bagiannya sudah ya? Bisa dikerjakan semua? Oke. Yuk. Bagaimana? Kelompok 1? Ya? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Oke. Sekarang kita presentasikan hasil dari diskusi kelompok. Saya minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Silakan maju ke depan. Ya, dipersilakan ke kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Orientasi. Namaku Setia Ningsih, namun biasa dipanggil Ningsih saja. Saat ini aku duduk di bangku kelas 2 SMP. 2. Rangkaian peristiwa. Karen sakit demam selama seminggu sehingga ia tidak bisa datang ke sekolah. 3. Komplikasi atau klimaks.
Seminggu menjelang ujian semester, ayah Karen menelpon ibuku. Ia mengabarkan bahwa Karen masuk rumah sakit. 4. Resolusi. Sesampainya di rumah Karen, aku melihat ramai orang-orang duduk di kursi yang sudah disediakan di luar rumah. Aspek kebahasaan. 1. Sudut pandang. Orang pertama dengan menggunakan kata aku. Contohnya, aku memiliki seorang sahabat terbaik. 2. Kalimat langsung. Ayah Karen mengatakan bahwa Karen sudah ada di rumah. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Bila ada kelompok lain yang akan bertanya, memberi masukan dan saran, kami silahkan. Ya, disilakan dari kelompok 2 atau kelompok 3. Kami dari kelompok 3 sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, bahwa apa yang dipresentasikan kelompok 1 sudah benar, baik dari segi struktur maupun dari aspek kebahasaannya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada kelompok 3 yang sudah mengapresiasi hasil diskusi kelompok kami. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Sudah? Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk menutup hasil diskusi presentasinya. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Beri dulu tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Baik. Kita sudah selesai menampilkan hasil presentasi mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada pagi ini. Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkannya? Ya, silakan Nak. Pada kegiatan ini kita mempelajari struktur teks cerpen, Bu. Mempelajari struktur cerpen. Nah, ada yang bisa menambahkan? Iya, Iqbal. Struktur teks cerpen ada 4, antara lain orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Iya. Pada pagi ini kita mempelajari struktur teks cerpen dan juga kita mempelajari aspek kebahasaan teks cerpen. Oke, semuanya sudah memahami apa yang sudah kita pelajari pada pagi ini. Sekarang Ibu akan kembali membagikan post-testnya. Nanti hasil dari proyek yang sudah kalian kerjakan akan Ibu kumpulkan. Ya, akan Ibu kumpulkan. Tapi sekarang coba kembali anak-anak Ibu mengerjakan post-test. Dijawab yang bagian post-testnya ya. Itu juga udah siap? Itu udah siap semuanya? Oke, terima kasih. Semuanya sudah menjawab soal post-test yang Ibu beri. Nah, sekarang untuk pertemuan kita berikutnya, besok kita akan masuk kembali. Yang mau kita pelajari besok adalah menulis teks cerpen. Ibu minta kepada anak-anak Ibu semuanya supaya membaca terlebih dahulu, boleh dicari dari di searching dari internet Google apa langkah-langkah menulis teks cerpen. Bisa ya anak-anak Ibu ya? Bisa. Oke, berikutnya Ibu akan kasih tugas individu yang akan kamu kerjakan di rumah. Tolong dibuka LKS-nya halaman 50. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikerjakan di rumah. Besok akan Ibu kumpulkan. Bisa ya Nana? Bisa. Baik, karena sudah selesai pembelajaran kita pada pagi ini, dan sekarang Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Kak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Boleh istirahat.